Yo, what's up bro? Jumpa lagi bersama saya Mr. Lim Lim. Hari ini saya sangat senang sekali ya bisa mengajak teman-teman kembali untuk mengulas atau mereview salah satu action figure yang paling keren dan terkenal dan legend juga yang ada di depan mata kita ini, yaitu SAF Figuarts Ultraman 3 Multi-Type Shinkocho Seiho. Nah, ini keluar dari Bandai. Nah, teman-teman pasti ingat ya Ultraman 3 ini ya. Kalau dulu itu kalau saya ingat di hari Minggu di jam 7 pagi pasti akan ditayangkan satu film Ultraman 3, yaitu di stasiun televisi kesayangan kita ya. Wah, apalagi ini filmnya sangat keren sekali yang diperankan oleh Daigo ya. Saya lupa namanya, udah lama banget sih, itu waktu itu masih SD. Nah, maka ini Bandai akhirnya merilis yaitu Ultraman 3 yang versi Shinkocho Seiho. Nah, dulu itu Bandai juga pernah merilis pertama kali Ultraman, yaitu versi Ultra X, yaitu Ultraman 3 yang Ultra X. Cuman emang tampilannya itu emang agak slim ya, dan catnya itu katanya sih banyak yang review itu banyak yang defect gitu, catnya kelupas lah dan lain-lainnya. Nah, versi yang ini yang Shinkocho Seiho, saya juga pernah lihat beberapa orang yang sudah nge-review ya, itu ada yang dapat yang mulus, ada yang dapat juga yang defect. Nah, defectnya dari mana? Di catnya, ada yang kurang rapi lah, ada yang lotok lah. Nah itu, nah ini saya dedekan juga nih, saya dapat ini, apakah ada yang dapat yang defect gak? Semoga sih tidak ya. Nah, tapi kita lihat teman-teman, dia punya kotaknya dulu. Untuk kotaknya teman-teman kita lihat ya. Nah, di depan ini emang warnanya hitam semua. Terus depannya ada gambar warna Ultraman-nya, tiganya. Terus di sini ada logo Bandai biru ya, sama Cination-nya, dan logo stiker hologram ya dari Bandai-nya. Ini sangat original kalau ada stiker ini ya, teman-teman ya. Lalu di sininya warnanya ada tulisan Ultraman 3 Multi-Type warna silver gitu yang mengkilap. Di sini ada SAF Figuarts, sama aja ya. Oke. Lalu di belakangnya itu ada gambar pose-pose dari Ultraman-nya ya. Ada tulisan bahasa Jepangnya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini saya penasaran sekali isi paketnya seperti apa. Nah, detailnya bagaimana, artikulasi bagaimana ya. Yuk teman-teman, kita lihat di sesi berikutnya. Guys, kita akan masuk ke sesi detailnya ya. Nah, di dalam paket pembelian ini kita mendapatkan beberapa part tangan. Nah, dan juga ini kita mendapatkan instruction manualnya, user manualnya seperti ini ya. Jadi teman-teman sebelum mulai untuk mencoba artikulasinya disarankan membaca instruction manualnya dulu ya. Nah, lalu kita mendapatkan satu buku ya, isi tentang ini Ultraman-nya ya. Saya nggak tahu nih bahasa Jepangnya sih, tapi ini katanya ini mungkin ini tentang dia punya pembuatan dari figur ini ya, bagaimana ya. Nah, ini kalau kita lihat langsung dia punya partnya. Ini ada, kita mendapatkan berapa pasang, 1 2 3 4 5 pasang part dan satu tangan lagi sama lampunya ya. Dan juga kita juga mendapatkan ini tangan yang mengeluarkan sinar spesiumnya ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Nah, oke. Nah, kita melihat dari tangannya dulu. Tangan di sini kita mendapatkan sepasang tangan yang ini kalau nggak salah untuk actionnya dia mengeluarkan sinar ya, spesiumnya. Kalau ini dia untuk siap untuk berkelahi punya nih ya. Tuh, oke. Nah, ini juga sama sih
ya, tangan terbuka ya, ini tangan terbukanya ya. Lalu kita mendapatkan, kalau nggak salah ini adalah tangan untuk terbang ya. Nih, tangan untuk terbang sih. Biasa kalau tangan terbang pasti tangannya seperti itu nih teman-teman. Jadi ya, detail ya teman-teman ya, yang dibuat ya sampai ada kerut-kerutan gitu tuh ya, sangat detail sekali tuh. Oke, lalu kita mendapatkan juga sepasang tangan. Ini kayaknya juga untuk buat action, untuk action punya sih, tangan buat action punya. Nah, sama juga ini tangan untuk juga untuk action juga sih, kayak mau motong apa gitu, ke karate gitulah. Mereka orang karate gitu kan pasti tangannya ada seperti ini. Nah, lalu kita mendapatkan apa lagi, lampunya. Nah, ini lampunya, sorry tadi lempar. Nah, ini dia punya lampunya, lampu merahnya yang biasa ada di dadanya. Kalau misalnya dia udah emergency, pasti dia keluar lampunya. Nah, di sini juga lampunya ini detail ya, agak warna merah muda gitu ya teman-teman ya. Terus dalamnya tuh kayak putih-putih, kayak sarang tawon gitu. Memang dibuat detail nih, emang hebat. Kalau Bandai Shinko Koshiro pasti buatnya sangat detail sekali kayak di filmnya. Oke, nah saya akan kasih teman-teman lihat dia punya figurnya seperti apa. Oke guys, ini dia figur dari SAE Figuarts Ultraman 3 Multitype Shinko Koshiro. Dari jarak jauh aja kita lihat ini keren banget teman-teman ya, mirip seperti yang ada di filmnya gitu ya. Nah, kita akan lihat dia punya detailnya seperti apa nih teman-teman. Nah, untuk dia punya kepalanya dulu, ini warnanya warna silver, belakangnya tuh warna merah ya. Merahnya cerah, bagus banget ya teman-teman. Kemudian silvernya juga terang, bagus banget nih. Di tengahnya itu ada ada kayak kristal gitu ya, clear. Matanya juga bagus, warna clear. Nah, ini kalau kena cahaya nih terang nih, tuh ya, terang banget, kayak dikira tuh lampunya nyala. Nah, ini keren banget nih. Catnya sih kalau saya lihat di kepala rapi ya, nggak ada masalah. Lalu kita lihat di dadanya. Nah, kalau di dadanya ini catnya juga rapi ya, warnanya ungu ya, merah, tengahnya warna merah. Nah, ini lampu dadanya nih warna birunya, biru clear gitu, biru muda langit gitu ya. Terus ada kayak sarang tawon dikit, ini bagus banget, detail banget nih. Nah, terus ini bahannya karet. Nah, di rompinya ini juga warna silver, terus warna ada kemasan. Bagian perut bawahnya ini juga rapi ya, catnya warna silver, merah, terus samping-sampingnya tuh warna ungu ya. Nah, di belakangnya juga sama tuh. Cuma ini kalau saya lihat overall emang catnya oke ya, detail banget. Cuma agak kurang rapi aja sih. Nah, di sini saya juga nemuin dikit defect dikit aja sih. Wah, tapi nggak masalah lah, dikit aja tapi nggak terlalu banget ya. Nah gitu teman-teman, nggak masalah sih. Nah, lu bagian perutnya ini emang bahannya juga karet tuh ya, karet nih tuh ya. Kolornya kalau misalnya celananya juga karet ya, jadi ini karet bahannya, bagian atas sama bagian bawahnya karet. Lalu bagian bawahnya kita lihat kakinya. Untuk kakinya sih oke ya, catnya rapi, tapi saya juga menemukan sedikit banget titik-titik itu defectnya teman-teman. Kalau lihat tuh ya, agak defect dikit aja sih, tapi nggak ada masalah ya, bukan parah banget defectnya ya. Ini dia. Nah, lalu belakang merahnya seperti ini juga ya tuh. Nah, overall sih bagian bawahnya catnya juga rapi ya, rapi ya, bagus banget. Cuma emang ada beberapa yang emang kurang rapi, tapi tidak ada masalah. Tapi overall nih emang bagus, catnya bagus banget ya. Warna ungunya pun juga kontras, merahnya kontras juga ya, silver juga kontras. Nah, cuma buat saya teman-teman, ini kalau yang bahan yang seperti silikon karet gini, yang baik di perut, di kolor celananya, di dadanya, ini pengalaman saya itu mesti hati-hati ya. Karena kenapa? Kalau kita sering gerakin ya, pose-pose ekstrim, nah makin lama itu karetnya bisa takutnya sobek ya kan. Terus kalau kita penyimpanannya di tempat yang mungkin yang panas atau gimana, makin lama tuh bisa
agak jadi lengket. Nah, yang ditakutin biasanya kalau sering kita makin lama juga itu kalau sering digerakin dimainin juga ya, efeknya tuh di catnya bisa ngelotok. Terutama yang saya tahu tuh adalah di silvernya bisa ngelotok, bisa rontok nih catnya, ngelupas gitu ya. Tapi di sini ya mudah-mudahan sih ya kita harus perawatannya aja sih yang harus dijaga gitu ya, supaya tetap menjaga dia punya karetnya ini tetap awet gitu. Nah, dan juga jangan sering-sering pose-pose yang berat, yang ekstrim gitulah ya, gitu ya. Nah, taruh di tempat lemari kaca yang nggak lembab ya, dikasih anti lembab gitu ya. Nah, ruangannya bisa lebih bagus ya ada ber-AC lah, jadi supaya dia tuh awet gitu, dan juga rajin dibersihkan aja teman-teman ya. Itu sih saran dan tips saya teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk nanti ke sesi artikulasinya ya. Bagaimana nih artikulasi dari Ultraman 3 ini yang Shincho Koseho ya. Yuk teman-teman, kita lihat di sesi berikutnya. Oke guys, kita lanjut. Sesi berikutnya ini adalah sesi artikulasinya ya. Nah, kita mulai dari sesi artikulasi kepalanya dulu teman-teman ya. Nah, kalau kepalanya itu kita lihat bisa digerakin enak banget ya, smooth ya, bisa ke bawah ya, sampai sini ke atas, bisa diputar juga ya. Cuma nih jangan dipaksakan sampai di sini sih, bisa seperti ini juga. Oke, ini oke, ke tengok kiri ke kanan gitu ya, bisa digerakin ini. Oke, overall nih kalau untuk kepalanya enak banget, dia punya smooth ya. Cuma emang ada terbatas aja sih dia punya gerakan di artikulasi di kepalanya. Nah, kemudian kita lihat dia punya artikulasi di perutnya ya. Untuk di dadanya atau di perutnya itu dia bisa seperti ini sampai sini ya, bisa ke atas. Oke. Nah, bisa ke samping gini, bisa digerak ke samping sini, sampai sini juga bisa begini juga, segini juga. Wah, ini keren banget nih, enak banget dia punya gerakannya, smooth banget gitu ya. Oke, itu dia punya artikulasi di perutnya ya. Oke guys, selanjutnya kita lihat dia punya artikulasi dari tangannya ya. Nah, tangannya bisa digerakin, diputar ya, lalu bisa dilentangkan seperti ini ya, batasan sini aja, lalu bisa diputar juga di tangan, di ininya juga ya, tuh bisa diputar juga. Lalu ini juga bisa diputar juga sih teman-teman, ada gerakannya juga. Nah, di sikunya juga bisa seperti ini sampai sini aja, sama ini juga sama sih itu ya. Nah, lalu tangannya ini bisa digerakin juga dan juga bisa dilepas. Nah, kita mau coba juga cara masang ini bagaimana ya. Dia punya tangan yang ada sinar spesiumnya, tinggal tarik sini aja. Oke, lepas ya, lalu pasang aja nih di sini nih, teman lihat ya, ada lubangnya kan, tinggal pasang aja. Wah, emang nggak keras sih. Oke, nah jadinya seperti ini tuh, lalu tinggal pasang tangannya aja. Oke, nah oke, selanjutnya kita lihat artikulasi di kakinya. Untuk di kakinya dia bisa digerakin sampai sini, teman-teman lihat ya. Oke, lalu kalau ke belakangnya sampai sini ya, dia bisa split gak? Bisa dong. Oh, bisa split. Oke, dia bisa split juga. Nah, saya turunin lagi, kemudian dia bisa digerakin juga. Nah, oke, lalu di sininya kita bisa seperti ini juga ya, sikunya mantap juga, ada gerakan juga ya di kakinya ininya tuh ya, tapi nggak full. Kemudian bagian bawahnya juga kakinya bisa diputar, full artikulasi ya. Ini juga bisa gerakin ke belakang, ke atas juga, tapi nggak full ya. Lalu di sininya, di ujung kakinya juga bisa digerakin juga. Oke, itu dia punya artikulasi dari setiap bagiannya ya. Nah, berikutnya saya akan kasih teman-teman lihat pose-pose dari SAE Figuarts Ultraman 3 Multitype Shincho Koseho ini ya, di sesi berikutnya ya. Oke.
Oke guys, thank you ya sudah menonton video saya kali ini tentang review SAI Figuarts Ultraman 3 Multitype Shinchoku Seiho keluaran dari Bandai ya. Ini mainan sangat keren sekali teman-teman ya, wajib untuk dikoleksi. Oke, sekian sampai di sini dulu. Thank you ya. Ditunggu next video berikutnya. Sampai jumpa ya. Dah.